Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021. Ada satu buah warta untuk hari ini, yaitu pelayanan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online pada hari ini, Minggu 18 April 2021, dilayani oleh Saudari Karsten Anindya, Putri Kasih dari GKI Madiun. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 19 bait yang ke-1 dan yang kedua. Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin,
Salam sejahtera bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudara-saudara. Masih dalam masa Raya Paskah memasuki Minggu Paskah yang ketiga ini, bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Saudara-saudara, siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang baik, di mana di dalamnya ada ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Setiap kita pasti ingin memiliki kehidupan yang demikian. Dan sejatinya pertobatan dan pengampunan itu menolong kita untuk bisa mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Namun memang, jika pertobatan dan pengampunan itu hanya sebatas wacana, omong doang, maka kehidupan yang lebih baik itu hanyalah sebatas angan-angan, tidak pernah bisa terwujud. Karena itu kiranya melalui perenungan tema saat ini, kita pun semakin tergerak untuk bisa hidup di dalam pertobatan yang sejati. Di dalam pertobatan yang juga disertai dengan perubahan sikap dan laku kita, sebagai respon kita terhadap cinta kasih Tuhan, terhadap peristiwa Yesus yang saat itu bangkit dan menunjukkan dirinya kepada para murid, juga telah bangkit untuk memberikan harapan yang sejati kepada kita di masa kini. Saat ini secara teristimewa, kita pun diberikan kesempatan untuk bisa mengalami damai itu. Damai yang lahir dari perasaan dicintai oleh Allah, yang penuh dengan belas kasih bersedia membukakan tangannya untuk menerima setiap kita yang mau kembali berjalan bersama dan di dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita datang di dalam kerendahan hati kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan, ya Allah. Terima kasih untuk detik demi detik, menit bahkan hari demi hari yang kami lalui. Ketika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Namun ampuni kami, jika terkadang kami belum bisa mengupayakannya. Ketika terkadang kami masih ingin disetir oleh kehendak kami, bukan kehendak-Mu. Tolong kami, biarlah kami mau terus menggenggam tangan-Mu dan berjalan bersama-Mu, Bapa kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada setiap kita yang sudah mengaku dan menyesali dosa di hadapan Dia yang penuh belas kasih, inilah berita anugerahnya yang diambil dari Ulangan 26 ayat yang ke-17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingin
Halo, saya Karsten Anindya Putri Kasih. Mereka di sekitar biasa memanggil saya dengan nama Festi. Memang beda, tapi itulah panggilan saya sejak kecil. Izinkan saya untuk berbagi kisah tentang diri dan perjalanan saya. Welcome to the jungle, Festi. Itulah ucapan selamat dari seorang kakak tingkat setelah saya dinyatakan lolos dalam seleksi mahasiswa teologi asal GKI. Masuk hutan ya? Let's see. Nyatanya setelah saya memasuki perjalanan tersebut dan semakin memproses diri dalam jalur kependetaan di GKI, benar, ada banyak kejutan di dalamnya. Kaget, ya. Pernah bingung ketika ada di persimpangan jalan. Pernah bertemu dengan luka karena kehilangan. Saya juga manusia, tetapi satu yang saya sangat syukuri, bagaimana Dia memperjumpakan saya dengan orang maupun pengalaman-pengalaman baru. Perjalanan ini menawarkan banyak kesempatan untuk mendengar cerita, berbagi kisah, dan belajar bersama dari dan dengan siapa atau apapun. Hal ini menjadi kekuatan bagi saya, karena saya semakin sadar bahwa saya tidak seorang diri berada di tengah hutan kehidupan ini. Saya adalah teman untuk mereka, dan mereka adalah teman untuk saya. Kita dengan berbagai keunikan yang kita miliki, sama-sama sedang menyusuri kehidupan yang penuh kejutan ini. Tetapi, tunggu dulu. Saya memang suka berteman, berelasi. Namun terkadang saya juga perlu waktu untuk diri saya sendiri, sembari merecharge diri sebelum kembali melanjutkan tugas perutusan saya. Kejutan apa lagi ya setelah ini? Dimanapun saya berada, pasti Tuhan punya tujuan untuk saya, dan Dia akan memampukan saya untuk berjalan bersama dengan mereka. Shalom Bapak Ibu, kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Festi. Saat ini saya sedang di dalam masa bantuan pelayanan. Senang sekali bisa berjumpa dan bertemu, sekalipun saat ini masih di dalam situasi virtual. Salam kenal untuk kita semuanya. Kita akan memasuki liturgi sabda. Sebelumnya mari kita menyatukan hati kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, ya Allah yang Maha Kasih, karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau selalu punya cara untuk terus mengasihi kami. Engkau tidak memandang siapa kami, dan Engkau selalu menunjukkan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Di saat ini ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami yakin dan percaya bahwa ini juga merupakan cara Tuhan untuk mengasihi kami. Cara Tuhan supaya kami boleh tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Kami percaya bahwa firman ini yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Seketika kami menyusuri kehidupan yang penuh dengan warna-warni, sekalipun menyisakan pertanyaan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat, tolong kami, supaya baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, hati dan pikiran kami boleh senantiasa terarah kepada Sang Sabda itu. Sehingga saat ini kami boleh sama-sama diinspirasikan oleh firman-Mu. Terlebih dari itu kami miliki daya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah Tuhan setiap kami. Kepada Sang Firman yang telah menyelamatkan dan senantiasa bersama dengan kami berdoa dan memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan 48. Lukas 24
ayat 36 sampai dengan 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apa yang biasanya terjadi saat kita merasa gembira? Saat hati kita merasa bahagia? Saat suasana hati kita diliputi oleh sukacita? Kalau kita amati saat kita senang, maka kita cenderung akan melakukan apa saja, bahkan melakukan sesuatu yang mungkin tidak diminta, atau melakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Sampai-sampai orang mungkin akan mengatakan dan berkomentar, "Tumben ya dia seperti itu, kesambat petir apa dia sampai seperti itu?" Ya, saat kita senang, saat kita gembira, saat kita bersuka cita, kita akan lebih semangat untuk menjalani kehidupan, melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tidak diminta, dan juga melakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Rupanya ini terjadi karena secara biologis saat kita sedang senang, saat kita sedang riang, karena suatu peristiwa yang sangat menggembirakan, maka tubuh ini akan memproduksi 4 hormon: dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nah, hormon-hormon inilah yang kemudian membuat kita merasakan optimis yang lebih dari biasanya. Kemudian ada kepercayaan diri yang meningkat, dan kemudian kita juga lebih mudah dekat dan percaya pada orang lain. Tidak heran jika terkadang kita sulit untuk bisa mengendalikan reaksi tubuh ini, termasuk dengan mengendalikan sikap dan perkataan kita. Di tengah situasi itu, kita akan mengusahakan sedemikian rupa agar perasaan senang, nyaman, bahagia itu tetap tinggal lebih lama. Akhirnya kita dengan mudah melontarkan, "Oh ya udahlah, aku akan begini, aku akan begitu, aku akan melakukan ini dan aku akan melakukan itu." Benar begitu? Contoh saja, saudara-saudara, apa yang akan saudara lakukan jika bertemu dengan teman yang sudah lama tidak saudara jumpai? Ya, awalnya mungkin
bertanya kabar, apa kabarmu? Kemudian pembicaraan, percakapan semakin lebih dalam, apa kesibukanmu sekarang? Dan ini biasanya ujung-ujungnya akan mulai muncul wacana-wacana. Yuk, habis ini kita ke sini, yuk. Di sana ada rumah makan baru, kita pergi ke sana. Jadi akan ada muncul wacana-wacana yang timbul karena kita tidak bisa mengontrol perasaan senang yang meluap di dalam hati kita. Perasaan senang kerap membuat kita sulit mengendalikan diri. Dan juga akhirnya membuat kita berujung pada wacana tanpa ada suatu tindakan yang realistis. Suatu tindakan yang benar-benar kita nyatakan di dalam hidup ini. Saudara, tampaknya Yesus menyadari hal ini. Yesus yang pada bagian bacaan sebelumnya dikatakan ia menunjukkan kepada para murid tentang sisi kemanusiaannya. Bahwa ia terluka. Ada tanda bekas paku di kaki dan juga di tangannya. Ia juga merasa lapar. Itu sebabnya ia menanyakan kepada para murid, adakah padamu makanan di sini? Yesus juga menangkap getaran yang lumrah yang biasa dirasakan oleh seorang manusia ketika ia merasakan kesenangan, kebahagiaan. Bagaimana para murid tidak senang ya saudara-saudara? Saat itu mereka kembali bisa melihat Yesus yang menjanjikan akan bangkit pada hari ketiga. Yesus, guru yang mereka kasihi, hadir bersama-sama dengan mereka. Itulah mengapa mereka merasakan kesenangan. Dan di tengah situasi itu bisa saja rasa senang membuat mereka lebih memilih untuk tinggal di zona nyamannya. Tinggal bersama dengan perasaan bahagia dan juga girang dengan lebih lama. Menjadi murid yang terus mendengar tanpa bergerak, beranjak untuk melakukan sesuatu dengan lebih konkret. Sementara itu, di sisi lain, berita tentang pertobatan dan pengampunan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus menghendaki agar hidup yang dipulihkan juga dialami oleh orang-orang di sekitar, tidak hanya kepada para murid saja. Karena itu dalam bacaan ini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksinya. Untuk mewartakan sukacita Paskah supaya sukacita itu juga dapat memulihkan banyak orang. Ya, Yesus menghendaki agar para murid tidak terlena di dalam perasaan senangnya itu. Kita perlu bersyukur jikalau hari ini kabar baik itu sudah kita dengar. Kesetiaan para rasul pada masa itu untuk mewartakan kabar baik telah membuahkan hasilnya sehingga kita pun bisa menikmati sukacita Paskah itu. Karena kita sudah mendengarnya. Tetapi pertanyaannya, apakah berita pertobatan dan pengampunan itu hanya akan berhenti sampai di sini saja? Seharusnya tidak ya saudara-saudara. Sebagai murid-muridnya di masa kini, kita pun dipanggil untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan itu. Tuhan memanggil kita untuk bisa menyampaikan pertobatan dan pengampunan itu. Apakah, pertanyaannya kemudian, apakah dengan cara, hai umat manusia bertobatlah, hai rekan-rekan, hai saudara-saudara bertobatlah. Apakah seperti itu mewartakan berita pertobatan dan pengampunan yang dimaksud? Ada pepatah mengatakan perkataan memang menggugah, tetapi teladanlah yang menggerakkan. Itu sebabnya para orang tua disarankan agar mendidik anak-anak dengan langsung memberikan teladan kepada sang anak. Konon katanya cara ini lebih ampuh ya dibanding ketika orang tua tersebut hanya menyuruh atau memerintah anak melakukan ini dan itu. Ya, keteladanan akan menginspirasi dan mendorong setiap orang untuk bisa melakukan sesuatu yang positif. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk pembawa berita pertobatan dan pengampunan. Berbicara mengenai pertobatan, pertobatan di sini punya arti yang dalam. Pertobatan di sini dalam bahasa aslinya metanoia, berarti penyesalan. Tetapi tampaknya penyesalan tidak hanya penyesalan. Ada kata yang menarik di sana, di dalam makna metanoia, yaitu perubahan pola pikir, perubahan di dalam diri kita.
Jadi berbicara mengenai pertobatan tidak sekedar Tuhan aku menyesal, tidak. Tetapi bagaimana kita mau melanjutkan apa yang sudah kita sesali di dalam perubahan laku hidup. Itulah pertobatan yang sejati. Saudara, selama masa pandemi ini jujur saja saya sering kali mendengar, bahkan mungkin pernah saya alami, orang-orang mulai menyadari ya, nggak sehat nih pola hidup demikian, perlu olahraga, perlu mulai baca buku, perlu mulai melakukan ini supaya hidup lebih berkualitas atau supaya waktu nggak terbuang dengan sia-sia. Sering kali saya mendengar harapan-harapan seperti itu. Tetapi ketika waktu berjalan, ya saudara bisa menebaknya, apa yang terjadi masih sama seperti hari kemarin. Terkadang kita mewacanakan suatu perubahan. Kita tahu bahwa hidup kita perlu dirubah karena yang sebelumnya kurang baik. Tetapi pada akhirnya kita menyesal karena apa yang kita katakan masih menjadi wacana dan wacana. Lalu kenapa orang kemudian suka berwacana? Manusia suka berwacana karena ia enggan. Ia enggan untuk pindah dari zona nyamannya, enggan untuk beradaptasi lagi karena itu memerlukan waktu yang lebih lama. Bahkan tidak jarang perubahan itu menguras emosi. Ya, manusia takut terhadap perubahan itu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan ya, apa-apa sekarang bisa diproses dengan begitu cepat. Sehingga akhirnya kita tidak sabar, kita segera ingin melihat suatu perubahan yang besar yang terjadi dalam waktu yang singkat. Padahal itulah yang akhirnya membuat kita suka berwacana. Kita berpikir bahwa perubahan itu sulit karena yang ditargetkan terlalu besar. Rasanya tidak mudah untuk melakukan itu. Karena itu saudara-saudara, supaya pertobatan tidak sekedar menjadi sebuah wacana, mari kita belajar untuk melakukan perubahan dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dekat dengan kita. Dan secara tidak langsung melalui perikop ini, kita pun belajar untuk mengenali diri kita. Tadi belum kita sempat baca, tetapi di ayat 49, ayat ini sangat menarik sekali. Menegaskan kepada kita bahwa tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari ayat ini kita melihat ada waktu, ada proses di sana. Para murid tidak serta-merta disuruh untuk langsung menjadi saksinya, tetapi mereka diminta sabar. Nikmatilah proses ketika kamu diperlengkapi. Nikmatilah proses ketika kamu dibentuk supaya lebih siap menjadi saksi-saksinya. Dalam proses yang bertahap itu, ia pun menganugerahkan penolong. Hanya kita diminta untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Karena dengan cara demikianlah, itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bisa hidup di dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sekedar tidak hanya berhenti pada omongan belaka, tapi juga disaksikan, direalisasikan lewat perubahan pola pikir dan kehidupan kita. Ya, dengan mengingat kasih setia Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, maka kita dimampukan untuk menjadikan pertobatan itu menjadi pertobatan yang sejati. Tidak sebatas wacana, tapi benar-benar menjadi hidup yang dipulihkan. Saudara, ketika saya mempersiapkan tema ini, renungan untuk tema ini, saya teringat satu lagu sekolah minggu. Lirik ini sangat sederhana dan saya suka dengan lagu ini. Demikian liriknya. When I remember what the Lord has done, I never go back anymore. When I remember for the Lord has done, I'll never go back anymore. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ketika aku mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untukku, aku tidak akan kembali. Lagu ini menjadi pengikat sekaligus menjadi sebuah tekad untuk kita. Untuk kita bisa hidup di dalam pertobatan yang sejati. Yaitu ketika kita mau mengarahkan hati kita, mau tetap tinggal diam di dalam kasih-Nya, maka kita akan senantiasa mengusahakan, mengupayakan kehidupan yang dipulihkan. Kehidupan yang tidak sekedar Tuhan aku menyesal, tetapi kehidupan yang benar-benar sungguh mau merubah cara kita
merubah, tidak mau lagi melakukan hal yang sama seperti yang dulu, karena kita sungguh digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Kiranya melalui Minggu Paskah 3 ini, kita boleh senantiasa dimampukan Tuhan untuk mewujudkan pertobatan yang sejati. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Tuhan memberkati dan menolong kita. Tetaplah ingat kasih setia Tuhan dan jangan kembali untuk melakukan hal yang sama. Amin. Mari kita masuki saat hening. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang mengerti, Bapa yang peduli, sahabat yang selalu ada di dalam suka maupun duka. Saat ini kami datang di dalam doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami di tengah peristiwa duka yang sedang mereka alami, di tengah peristiwa kehilangan yang sedang mereka rasakan, karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi maupun kehilangan barang berharga yang mereka miliki. Terkhusus untuk mereka yang terkena dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini. Kami berdoa untuk saudara dan saudari kami di NTT, di Malang, dan dimanapun tempat mereka saat ini. Kiranya di tengah situasi yang sedang mereka hadapi, di tengah peristiwa duka yang sedang mereka rasakan, mereka dimampukan untuk tetap melihat karya Tuhan, untuk tetap melihat kasih-Mu yang terus berkarya untuk kehidupan mereka. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan. Sehingga mereka dapat kembali bangkit untuk terus memperjuangkan kehidupan yang terus Engkau anugerahkan bagi mereka. Pakai setiap kami untuk dapat menjadi saudara, rekan yang ikut merasakan apa yang saudara kami rasakan. Serta kami juga mau menopang dengan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para relawan yang saat ini menjadi rekan terdekat mereka, saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana ini. Kiranya hikmat, cinta, dan kekuatan dari Tuhan yang boleh menyertai pelayanan mereka, yang memampukan mereka untuk menjadi tangan, kaki, mata, telinga untuk saudara-saudara kami, sehingga melalui kehadiran para relawan ini sungguh
Mereka boleh tetap melihat ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang menyapa bersama di tengah duka yang mereka alami. Saat ini kami juga mendukung doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga bekerja, sedang bekerja di dalam setiap tindakan medis yang diterima, di dalam obatan, di dalam makanan maupun minuman yang mereka konsumsi, di dalam setiap perhatian yang diwujudkan oleh keluarga ataupun kami kerabat-kerabatnya. Terima kasih Yesus, karena Engkau hadir menyapa dan bersama dengan rasa sakit yang saat ini mereka alami. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Purbalingga. Kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kami kesempatan melayani. Engkau terus menolong kami berjalan, menyusuri kehidupan ini, berkarya di tengah situasi saat ini. Kiranya cinta Tuhan yang terus merekatkan setiap kami, baik majelis jemaat, aktivis, badan pelayanan jemaat, orang-orang yang membantu operasional gereja, juga kami sebagai jemaat, supaya kami dapat saling bergandengan tangan dalam mewartakan cinta kasih-Mu. Hikmat Tuhan juga memampukan kami untuk dapat terus menghadirkan diri, mengembangkan pelayanan bersama dengan dunia yang sedang rapuh ini. Kami terbatas, karena itu kami mohon pertolongan-Mu. Untuk pergumulan kami akan kehadiran seorang pendeta di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, yang akan menjadi teman dalam embara untuk semakin memaknai kehidupan ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati proses, dan kami pun mau berproses dengan-Mu ya Tuhan, Sang Kepala Gereja. Kami terus mendukung doa ya Tuhan untuk negara kami yang perlahan mulai pulih dari situasi pasca pandemi. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan memberkati setiap orang yang bekerja di dalam negara ini. Juga tolong kami agar kami bisa mengupayakan kesejahteraan, damai sejahtera-Mu dimanapun Engkau mengutus dan menempatkan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan, kami akan mengakhiri ibadah kami, melanjutkan ibadah yang sejati di dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh bersama dengan kami. Engkau bersama dengan setiap langkah juang kami, bersama dengan pergumulan yang saat ini kami alami. Dan terlebih kiranya kami pun mau merespon tangan yang terulur kepada kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Kami mau terus mengingat kasih setia-Mu, sehingga kami juga terus dimampukan untuk mewujudkan kehidupan yang dipulihkan. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah Tuhan setiap doa yang kami naikkan. Kami menyempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kita atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. Matius 5 ayat 24 berkata, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Karena itu, mengucaplah syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Ibu Bapak dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite, atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja, Bank Mandiri, nomor rekening 139 0009 76779, atau rekening Bank BCA 097 999 3333.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kami yang merupakan berkat dari Tuhan juga. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan memampukan kami, baik majelis ataupun komisi yang akan menggunakannya untuk dapat menggunakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Kami ingin mempersaksikan Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Allah Sang Maha Kasih meluapkan cintanya dalam setiap hati kita, sehingga kita tidak pernah lelah untuk menjadi saksi cintanya. Biarlah Ia pun memberikan kita keberanian untuk berjalan di tengah kehidupan yang penuh misteri ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dari kini sampai Ia datang kembali. Haleluya. Amin.